Halo ragam cakupan dunia, bagaimana kabarnya? Pasti sehat kan? Sebelum tahun 1831, perairan lepas pantai di barat daya Sisilia itu terkenal karena karangnya, yang masih menjadi pujaan bagi peminat perhiasan hingga kini. Namun, pada bulan Juli tahun itu, para nelayan Sisilia mulai memperhatikan kawanan ikan mati yang bermunculan di permukaan laut, seolah-olah mereka telah direbus oleh lautan. Ikan-ikan itu bisa dimakan, tapi berbau belerang. Asapnya tampaknya begitu kuat sehingga beberapa nelayan kehilangan kesadaran. Penyebab dari kematian ikan-ikan itu baru diketahui beberapa hari kemudian, pada tanggal 10 Juli tahun 1931 malam, ketika para pelaut menyadari puncak dari sebuah gunung berapi timbul di atas gelombang laut, memuntahkan asap, abu dan lahar. Letusan gunung itu terus dan terus terjadi, dan pada Agustus tahun itu, sebuah pulau telah terbentuk. Pulau itu berdiameter sekitar 800 meter dan setinggi 60 meter dari permukaan laut, tetapi penuh dengan kemungkinan, banyak orang bahkan percaya bahwa mereka sedang mengamati kelahiran benua yang sama sekali baru. Terletak di jantung rute pelayaran Eropa, pulau itu segera menyebabkan perselisihan internasional, sebab Prancis dan Inggris bersaing dengan Sisilia untuk kepemilikan pulau itu. Namun, argumen itu sia-sia. Dalam waktu 5 bulan, pulau itu tenggelam kembali di bawah permukaan laut, membuat beberapa orang menamakannya, L'isola che non c'è, pulau yang tidak ada di sana, atau L'isola che se ne andò, pulau yang menghilang. Bulan ini menandai peringatan 190 tahun kemunculan pulau tersebut. Ahli vulkanologi kini memiliki kemampuan memetakan dasar laut di sekitar Selat Sisilia dengan sangat detail, dengan gambar-gambar menakjubkan dari Atlantis yang berumur pendek ini. Upaya mereka dapat membantu kita untuk memahami mengapa pulau itu muncul dan menghilang, dan apakah sebuah pulau baru akan muncul menggantikannya. Legenda manusia ikan. Sejarah Sisilia terkait dengan aktivitas seismik di kawasan itu. Sejarawan telah menemukan tulisan Yunani dari lebih dari 2700 tahun yang lalu yang mengacu pada letusan di Gunung Etna, yang tetap menjadi salah satu gunung berapi paling aktif di dunia hingga kini. Dua letusan terburuk Etna, pada abad ke-12 dan ke-17, diperkirakan telah mengakibatkan puluhan ribu kematian. Sisilia juga telah diguncang gempa bumi hebat, termasuk gempa Val di Noto pada 1693 yang terkenal, yang menewaskan 60.000 dan menghancurkan kota Catania, dan gempa bumi tahun 1908 di Messina yang merenggut 82.000 nyawa. Tanpa pemahaman seismologi modern, penduduk Sisilia telah menciptakan mitologi yang kaya untuk menjelaskan peristiwa tragis ini. Legenda membantu orang untuk hidup dengan ketakutan leluhur ini, dan membenarkan keberadaan fenomena tersebut, jelas penulis Marinella Fiume. Buku karyanya yang bertajuk Sicilia Esoterica meneliti cerita rakyat dan tradisi Sisilia yang kaya. Menurut salah satu legenda, pernah ada seorang nelayan muda, Cola, yang terkenal karena kemampuannya bertahan di bawah air untuk waktu yang lama, membuatnya mendapat julukan Cola Pesce, Cola si ikan. Mendengar bakatnya, Raja menantang Cola Pesce untuk mengambil banyak benda dari dasar laut. Pada salah satu misi bawah lautnya, sang nelayan mendapati salah satu tiang, yang diduga menopang pulau itu, telah rusak akibat erupsi Gunung Etna. Untuk menyelamatkan Sisilia agar tidak tenggelam di bawah gelombang, Cola Pesce mengorbankan dirinya untuk menggantikan kolom yang rusak. Dalam versi legenda tertentu, Cola Pesce muncul ke permukaan setiap 100 tahun untuk melihat daratan lagi, dan gerakan inilah yang memicu gempa bumi dan getaran, kata Fiume. Kini, kita tahu bahwa Sisilia dan perairannya berada di perbatasan antara lempeng tektonik Eurasia dan Afrika. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat menyebabkan ketegangan menumpuk di kerak bumi, yang mengakibatkan gempa bumi. Pergerakan yang sedang berlangsung menekan lempeng Afrika di bawah Eurasia, sementara itu, mendorongnya ke dalam mantel. Hal ini menyebabkan penumpukan batuan yang mencair, yang dapat menembus titik lemah di permukaan bumi, yang menyebabkan letusan gunung berapi. Gunung Etna dan Gunung Vesuvius adalah contoh yang paling nyata, tetapi letusan juga dapat terjadi di bawah air, karena magma muncul melalui kerak bumi yang tipis di bawah dasar laut. Serangkaian kerucut vulkanik bawah laut dapat ditemukan sekitar 40 hingga 64 km di lepas pantai barat daya Sisilia.
Kerucut-kerucut tersebut, monogenetik, jelas Danilo Cavallaro dari Observatorium Etna di Catania, yang merupakan bagian dari Institut Nasional Geofisika dan Vulkanologi Italia. Ini berarti bahwa setiap kerucut dihasilkan dari satu letusan. Magma muncul melalui kanal, dan setelah letusan, mendingin dan mengkristal, membentuk batuan yang sangat keras, katanya. Selama letusan lebih lanjut, magma akan mengalir di sekitar ini dan menerobos batuan lunak di sekitarnya, sebagai gantinya, menghasilkan puncak baru. Kolera dan kekacauan. Letusan pada 1831 terjadi pada waktu yang penuh gejolak dalam sejarah Sisilia. Italia, sebagai satu negara kesatuan, belum ada kala itu, dan Pulau Sisilia adalah bagian dari negara bagian yang mencakup selatan semenanjung. Ini termasuk Napoli, yang secara historis, juga dikenal sebagai Sisilia, menjadi sebuah negara yang disebut Kerajaan Dua Sisilia, dan diperintah oleh Raja Ferdinand II, yang naik tahta pada November tahun 1830. Raja baru tidak diterima oleh semua orang, namun, dan pada tahun 1831, beberapa anggota masyarakat sudah berkomplot melawan kedaulatannya, kata Filippo de Arpa, seorang jurnalis dan penulis buku L'isola che se ne andò, Pulau yang Menghilang. Penduduk juga menghadapi ancaman epidemi kolera, yang kala itu belum ada obatnya dan tidak kunjung berakhir, situasi yang terasa terlalu akrab bagi pembaca saat ini dengan keberadaan pandemi COVID-19. Lokasi pulau baru itu, bagaimanapun, sangat menarik bagi Raja Ferdinand II, dan pemerintah negara-negara Eropa lainnya. Mari kita ingat bahwa terusan Suez belum dibuat, kata Nino Blando, seorang sejarawan di Universitas Palermo. Dan posisi pulau itu sangat menguntungkan untuk mengontrol jalur perdagangan komersial di sepanjang rute ke Timur Tengah. Lebih penting lagi, perairan di sekitar pulau itu dipenuhi dengan privateer, kapal-kapal yang diizinkan oleh negara untuk menjarah kapal dagang dari negara musuh. Inggris, Prancis, dan Kerajaan Dua Sisilia semuanya memiliki privateer mereka sendiri, yang sebagian besar terlibat dalam perang dengan kapal-kapal dari Kekaisaran Ottoman. Oleh karena itu, sebidang tanah yang baru timbul di lepas pantai Sisilia, dapat membantu pemiliknya menguasai perairan. Tak heran jika setiap negara mencoba mengklaim pulau itu sebagai milik mereka. Mengingat lokasi pulau itu, Kerajaan Dua Sisilia mungkin tampak memiliki klaim yang paling meyakinkan. Pulau itu terletak di antara kota pesisir Siaka dan Pantelleria, pulau vulkanik lain yang jauh lebih kuno yang sudah menjadi bagian dari wilayah kerajaan. Mereka menyebutnya Ferdinandea, untuk menghormati Raja Ferdinando II. Sayang bagi warga Sisilia, para pelaut Inggris mengaku sebagai orang pertama yang menginjakkan kaki di pulau yang baru terbentuk. Mereka mengklaim itu terra nullius, bebas untuk diduduki siapapun, dan memasang bendera mereka. Mereka menamai pulau itu Graham, untuk menghormati First Lord of the Admiralty, Sir James Graham. Graham tidak pernah benar-benar mengunjungi pulau itu. Prancis pun tak mau menyia-nyiakan peluang. Negara itu mengirim surveyor untuk memetakan medan, dan menancapkan bendera mereka di titik tertinggi pulau itu. Mereka menyebutnya Julia, seperti bulan kelahiran pulau itu. Perselisihan berlanjut selama 5 bulan, selama waktu itu, pulau setinggi 61 meter itu sudah mulai tenggelam. Pada akhir September, tingginya sekitar 18 meter. 1 bulan kemudian, tingginya hanya beberapa kaki. Dan akhirnya, antara Desember tahun 1831 dan Januari tahun 1832 itu benar-benar menghilang, kata Cavallaro. Namun kisahnya membantu mengingatkan kita akan kekuatan geologis yang sangat besar yang membentuk lanskap kita, yang memberi dan menerima dalam kekuatan yang sama. Itulah dia kisah kota Atlantis yang hilang, bagaimana menurut sobat semua? Apakah memiliki teori lain? Buat teman-teman Cakupan Dunia, jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube Cakupan Dunia, agar kami makin bersemangat untuk mengupload konten misteri dan horor lainnya. Terima kasih.